Oke guys, kembali lagi di The Papa Rock TV. Nah, ini Vi, coba pegang Vi. Nah, kita lagi di jalan nih, ya kan? Arah mau kemana Vi? Kita arah ke Cikarang ya bang? Cikarang. Ngapain sih bang? Apa? Ngapain sih? Gua ada urusan urusan biasa. Coba dong, kemarin itu anak lo baru lahiran ya? Baru lahiran bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cowok cewek nih? Alhamdulillah dikasih cowok bang. Kasih cowok ya, alhamdulillah ya. Faris Junior. Faris Junior. Alfi Junior. Itu jam berapa lahiran bro? Dari sana 9.40 pagi bang, tanggal Oh, ya? 13 Juni. Nah, Alhamdulillah. ceritain dong. Ada kisah apa nih? Waduh, Aduh. gila. Yang dari calon bapak jadi bapak. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Perjalanannya cukup ya pokoknya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nah, itu Banyak lu kan lahir apa ya? Normal apa sesar? Sesar bang. Sesar. Widih, secara lu jobless, lagi jobless. Jobless parah. Sesar tuh berapa duit tuh? Sesar tuh kalau misalkan hampir 30 juta lebih kali Iya. bang. Kalau Duit misalkan dari mana lu, Bro? Waduh bang, gimana Coba ya, Bang? dong, ceritain dong. Gua- ada apa nih? Ya alhamdulillahnya kalau gue bicara ya namanya rezeki anak lah ya. Terus juga ada rintangannya ya pasti cobaan ya pasti gitu loh. Nah, memang di cover BPJS ya, di cover BPJS. Cuman nggak ke cover semua, nggak di cover semua tuh. Lu mau tahu nggak sih bang? Gua tuh bawa duit cuman 200.000. Gila. Asli bang. Gue ketawa bukan ngatain lo ya, tapi gokil ya, gitu ya. ya, Terus lu ya perjuangan Oke. mungkin perjuangan lah mungkin oke. salah Lu satunya. bawa 200.000 tuh ya. Asli 200.000, Oke, terus? 200.000 cash. Oke. Gitu, 200.000 cash. Oke, terus? Dan pada saat itu adalah gua hanya berpikir yang penting bini gua selesai dulu deh. Kelar anaknya selamat, bayinya juga selamat. Oke. Even setelah itu ya udahlah, yang penting selamat dulu. Oke. Baik sama istri gue gitu. Jadi gue perjalanan itu dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh itu mesti standby di rumah sakit gitu loh, di daerah Jakarta. Ya prepare lah, gue prepare. Terus gue bini, tau nggak bang gue kesana naik apa? Naik apa? Gue bini gue, nyokap gue, mertua gue bertiga naik bajai. Oke. Lagi keadaan hamil tuh udah mau menuju ke rumah sakit. Oke, terus? Gue di belakangnya ngintilin dia tuh ngikutin pakai motor. Oke. Motor pun minjem sama saudara gue. Oke. Nah, coba. Oke. Terus gue kesana sampai lah operasi itu jam 8 mulainya. Nah, sebelum sampai sana, apa sih yang ada di pikiran lu ya dalam perjalanan? Lu tahu ini, lu udah tahu dong sesar. Udah Terus tahu dong. biaya bercerita 30 juga. jutaan. Lebih malah gila. Lu nggak ada duit, kok lu berani-beraninya ngelahirin. Bini lu tuh ngelahirin. Kalau lu telan lagi tuh anak ya kan. Kalau nggak usah ngelahirin, duit dari mana ya kan? Iya. Lah, ya kan? Oke. Ya benar bang. Apa yang ada di pikiran lu saat yang ada itu? di pikiran gua, Kok pede banget lo? karena kan dari Dari dokternya juga memang sudah mensiasati ini bakal sesar gitu loh. Terus? Gitu. Karena udah nggak bisa normal nih kata si siapa dokter. Udah nggak bisa normal, harus sesar. Pada saat itu gue udah berpikir ya udah di cover kok sama BPJS karena gue punya BPJS istri gue. Lu pede tuh ya? Pede dong bang, pede dong. Kayak lu cuma bawa duit 200.000. Makanya cuma bawa duit 200.000, entah Oke. itu mungkin itu untuk persiapan nanti setelah lahirannya gitu, makanya uang 200.000 itu gue pegang bener-bener hanya dipegang 200.000. Ya udah, gue ke pendaftaran bilang, Mas ini nanti ada yang nggak di cover di BPJS. Apa tuh yang nggak di cover? Yang nggak di cover itu kayak multivitamin untuk si ibunya gitu. Terus katanya ada beberapa yang di cover sekitar 3 juta. Cuman 3 juta doang? 3 juta doang yang nggak di cover. Oh yang nggak di cover? Gitu. Gue ngelihat dia ngomong 3 juta aja. Udah keringet dingin tuh ya?
harus gimana gue dalam 1 jam gue nyari segitu. Ngerampok di mana Ngerampok nih? di mana gue bahasa Iya, kasarnya terus? gitu. Ya gue udah okein aja, yang penting disesar deh. Ya yang penting selesai dulu deh gitu. Masalah ntar Masalah bayar nggak ntar bayar dulu deh. bodo amat Gitu ya kan? loh. Oh, Ntar oke, dulu oke. deh, itu udah jalan Allah deh. Nggak tahu gitu. Nggak tahu lah gimananya. Gitu lillahi ta'ala aja gitu loh. Karena Terus? ya setengah 10 9.40 lahir ke dunia Pagi tuh ya? pagi bang. Oke. Pagi Hari? itu hari Kamis. Kamis. berarti. Terus. Dan itu ya gua azanin. Aduh gua nangis nih. Sedih gua. Apa-apa ya? Sedih banget gua. Iya. Karena perjuangan gua. Ya ini banget. kan anak pertama nih. Anak perjuangan. Jadi pula. hamil kedua anaknya anak pertama. Jadi hamil pertama itu Keguguran. keguguran. Oke. Terus lanjut. Ya. Terus 9.40 gua ngelihat anak gue ajanin, gue nangis di situ. Gue nangis di situ. Ya, gue berpikirnya ke depan, Bismillah ya nak, semoga rezeki ayah bisa ngebantu kita ke depan. Bismillah ya nak. Gue apa ngomong begitu sama anak gue pas lagi di ruang bayi. Gue ngomong begitu bang sebelum gue ajanin, sumpah. Dan gue pada saat itu gue udah ketemuin istri gue udah nangis gitu. Selesai dibius dia nangis. Ya udah, kita lagi momen seneng. Semoga ini awal kita lah untuk kedepannya lebih baik lagi. Apapun itu semoga jadi baik lagi. Terus bang, puncaknya lah gue dipanggil sama dokter nih. Mas, ini ada obat yang nggak di cover BPJS. Ada obat yang nggak di cover BPJS nih. Gitu. Itu lu dipanggil dokter itu pada saat istri udah ngelahirin? Pada saat itu udah ngelahirin. Udah di ruang ini ya. Iya. Oke, terus? Gitu. Jadi ini multivitamin untuk ASI ya mas, karena ASI-nya belum keluar. Oke, yang nggak bisa di cover gitu. Oke, terus. BPJS. Ya udah. Oh ya udah dok, saya harus ke apotek mana? Apotek umum ya, jangan apotek BPJS mas. Udah gitu. Itu belum gua ambil bang waktu itu. Gua belum langsung ke apotek. Karena gua berpikir, gua punya duit 200.000. Gua harus, gua bawa mertua gue, gua bawa nyokap gue. Secara gue juga ngomong sama nyokap gue, sama mertua gue, kita nunggu lama. Makan dulu isi, nggak ada yang mau. Padahal gue berpikir dari 200.000 itu beli makanan dulu deh. Tapi takutnya juga berkurang lagi buat nanti gue ke apotek gitu loh. Nggak ada yang mau. Gue berpikir aja, ya Allah, ya mau nggak mau gue harus paksain buat ke apotek. Karena si dokter juga nunggu. Gue datang bang ke apotek, gue turun ke lantai bawah, ke apotek umum, gue tanya dulu bang harganya. Suster, saya mau ngambil obat ini gitu lah. Mau nebus lah ya. Nebus. Berapa ya totalnya? Oh ini 189 pak. Apa 189.000 pak. Totalnya? 189.000 total dua resep. Oke, terus? 2 resep gitu. Lah, katanya tadi 3 juta. Tadi dulu itu belum. Oke, Jadi terus? ini baru obat yang dari dokter dulu nih. Gitu kan. Oke. Nah 189.000. Oh ya udah, suster tak dulu ya. Soalnya duitnya lagi di atas, gue bilang gitu. Saya mau ambil dulu. Oke. Oh ya udah, nggak apa-apa pak. Oke. Gue nggak ngomong sama nyokap gue kalau buat ada yang nggak di cover, gue nggak ngomong. Gitu. Terus? Tahu nggak bang? Apa? Jalan Allah mungkin nyata ya bang ya. Pada saat apa nih? Pada saat gue lagi ngerenung, duitnya itu langsung Lagi di mana lo tuh? lagi di lift bang. Arah mau balik lagi ke naik atas. Kan Gua lu mau mikir ke tuh. gue mikir nih. Gua ngeliat kondisi nyokap gua juga di situ sambil nunggu nggak boleh masuk juga kalau ke dalam di ruang operasi, nggak bisa, lagi pada nungguin gitu loh. Gue juga nggak ngomong dulu sama nyokap gua, nggak ngomong sama mertua gua kalau ada ini. Allah ngasih jalan mungkin bang.
Tahu nggak bang? Apa? Ada perantara Allah bang. Ada hamba Allah. Apa tuh? Hamba Allah tuh apa? Ada hamba Allah yang ngucapin gua bang dengan Oke. selamat atas kelahiran bini gua. Oke, terus? Tanpa babi bu bebo bang. Dia minta nomor rekening gue bang. Oh. Terus? Oh, itu waktunya bertepatan tuh. Waktunya bertepatan. Oh ya? Sumpah bang, Oh, ya? sumpah wallahi. Oh. Beneran ini nggak Bukan gua buat skenario ya? Bukan. Jadi- Ini skenario Allah. Oh. Ini skenario Allah. Jadi- Menurut gua. Pada saat lu mikir, Pada saat gue anjing. mikir, lu bayangin gue ke apotek, gue udah tanya harganya, terus gue ya udah sus tar dulu ya sus, saya ke atas dulu gitu. Gue ke atas ke lift sambil gue baca WA, kau kena service ya, minta nomor rekening dong. Tahu nggak siapa? Ya hamba Allah itu kan. Hamba Allah, tahu Oh, nggak iya. hamba Allah siapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi pada saat lu mikir gitu, tiba-tiba ada orang yang nanya gitu kan. Iya, Emang Bang. nominalnya gede, nutupin semuanya. Tapi gue gini bang ya, kalau Apa? gue nggak diduga-duga nominal itu, Oke. nggak diduga-duga. Tapi cukup apa kurang? Secara pada saat di rumah sakit, Hmm. karena kan BPJS itu nggak nyampe lama kalau untuk dirawat bang, Oke. 3 hari. 3 hari. Alhamdulillahnya cukup, Cukup. cukup. Oh, Untuk sesaat itu cukup, Oke. gitu. Pada saat di rumah sakit dan alhamdulillahnya, gue sampai langsung gue ngomong sama nyokap gue bang, gue langsung pede tuh bang, Oh. gue langsung pede, Gimana? gue langsung pede, bu, sini deh bu, alhamdulillah ada rezeki. Ya nih, udah apa rezeki apaan? Nih ntar pokoknya ada yang ini deh kalau buat apa ke apotik. Karena disuruh bayar nih di luar dari BPJS. Oh kaget tuh bang, ekspresi nyokap. Oke. Karena apa? Ada yang nggak ke cover. Gitu. Oke. Karena kan berpikirnya ke cover semua. Oke. Dan itu gue belum cerita ke nyokap kalau ada yang nggak di cover. Hmm. Berapa? Dengan muka yang ini dong bang. Ya. Padahal guanya mukanya udah sumringah. Oke, terus? Guanya udah sumringah. Oke. Terus abis itu nyokap gue langsung berpikir, mertua gue langsung berpikir bang, Nah, ya udah pakai ini aja deh, oke. ntar ayah deh minta tolong deh. Oke. Udah dah nggak usah bu, Hmm. udah ada bu uangnya. Oke. Alhamdulillah dah, ya Allah senang banget ibu. Dari siapa? Dari hamba Allah. Ada nih, tahu nggak siapa? Ini Hamba Allah. Ini hamba Allahnya, hamba Allahnya ini salah satu perantara Allah, Bukan. salah satu perantara Allah. Tapi gua nggak tahu, Pi. Wah, Wah. gila, gua Iya. sumpah ya Allah, gua sedihnya sedih apa ya bang ya waktu itu ya. Ya salah satunya perjuangan gua. Apa ya, gua yakin, gua percaya gitu. Allah tuh nolong orang yang lagi keadaan susah. Sesulit-sulitnya manusia ketika mempunyai masalah itu, nggak bakal Allah tuh ngasih ujian di luar dari batas kemampuan umatnya. Gue percaya itu banget dan kebukti sama gue. Perantaranya salah satunya Allah ngirim lewat Bang Helmi. Sumpah, gue makasih banyak. Gua terbang nih. Makasih banyak. Enggak. Enggak. Gua sih dating tulus saya karena waktu Dating itu gua tulus. lagi di Jepang kan. Lagi di Jepang. Dan emang gua biasanya begitu, Bro. Iya, cuman Kalau kan karena lahiran beda, gue tahu. Gue punya anak kan 2. Biaya saat itu aja lahiran lumayan, sesar. Gue tahu. Ini orang kalau dengan bayar 20 juta ya gue nggak expect 30 ya, 20 juta. Ini orang jual ginjal kali ini orang goblok. Dan itu juga nggak langsung laku kan? Iya. Kalau Dari mana jual nih? ginjal. Gue nggak kepikiran kalau BPJS, tapi gue berharap dengan ada apa ya, niat tulus dari gue itu mudah-mudahan itu memancing untuk orang lain berbuat baik juga. Amin, gitu kan. alhamdulillahnya ini juga lah bang. Iya. Bang. Yang lain pun alhamdulillah inilah apa ketuk juga dan juga ngasih Ya maksudnya keluarga-keluarga lu atau siapa teman kerabat gitu, iya, juga gitu. gitu loh. Alhamdulillah makanya mungkin kayak orang tua dulu kali ya bang yang ngomong rezeki anak tuh pasti ada. Tuh. Gitu, rezeki anak ada. Dan makanya dari kejadian kemarin itu bang,
gue emang nggak pernah lepas dari keyakinan gue, sesulit-sulitnya gue pasti Allah bakal bantu. Dan itu nyata banget, sampai gue ya Allah makasih banget ya Allah, makasih banget. Gue sampai bilang makasih banget bang udah lo bantu gue, makasih banget. Buat yang para kerabat juga makasih banget bantuannya gitu. Dan 3 juta itu bang, nah jadi pas 3 juta itu seharusnya kan total 3 juta itu kamarnya itu via kelas 1 BPJS kelas 1. Seharusnya kamarnya nggak di situ bang. Oke, di mana? Seharusnya yang kelas 3 dan alhamdulillahnya bini dapat yang kelas 1. Oke, benar-benar kelas 1. Benar-benar kelas 1 selama 3 hari. Terus gue juga nggak expect tuh kalau misalkan di kelas 1 bang. Dan 3 juta itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nggak ada nominal lagi. Apa sih susternya ngomong begitu yang di apotik di pendaftaran. Oh nggak minta? Enggak. Oh. Sumpah enggak. Karena pada saat bini gua ngikut ke ruang pendaftaran juga ya tadinya. Dan itu bini gua kaget juga 3 juta. Cuman kan gua itu kan dia udah harus ke ruang operasi karena pada saat di pendaftaran harus ditensi dulu kan. Ditensi darah gitu. Baru dengan 3 juta Pak. Udah yang penting ini aja kelar dulu aja. Gue gitu kemarin. Berarti tiba-tiba yang 3 juta itu 3 juta nol. Oh. Dan itu pada saat gua pulang di hari ketiga, ya alhamdulillah ya nggak lama di rumah sakit gitu lah. Memang katanya kalau yang selama ini dari pengalaman orang-orang yang sesar pakai BPJS itu memang nggak lama kalau untuk dirawat gitu. Dan nggak tahu kenapa pulang ya udah nggak ada tuh yang 3 juta itu. Makanya gue pikir lah katanya 3 juta tapi gue obat aja segitu. Terus 189 ya, itu baru obat multivitamin ASI. Ini pokoknya yang ini pasti tahu lah, multivitamin ASI. Terus ada beberapa infusan yang nggak cover gitu. Dan infusan ada 2 deh kalau nggak salah yang nggak cover juga. Itu udah bakal lebih dari 200 malah gitu loh. Karena pada saat gua ngambil obat pun bang, yang tadi gue bilang, gue alhamdulillahnya punya kenalan suster juga di sana gitu. Dia ngebantu diskon obatnya pada itu. Dari 189 jadi 170 berapa ya, lumayan lah gitu. Alhamdulillah kebantu. Kadang aneh ya, jalan Allah tuh aneh banget ya. Jalan Allah tuh nggak diduga. Tiba-tiba ditagih, tiba-tiba nggak ditagih. Ya kan? Iya. Karena lu tau nggak Vi? Kenapa? Sebenarnya gue ada di sana Vi. Kan di Jepang. Gue di sana Vi. Coba cerita gimana tuh maksudnya? Begini. Dahulu kala. Kelamaan dong kalau ke dahulu Nggak kala sih, dong. turun banget gak sih? Tiba-tiba Banget loh. gua ada di rumah sakit itu, terus gua bayarin bill. Gila sih. Tinggi banget gak sih? Sosial eksperimen itu, banget tuh. Itu ngarang itu. Ya kan, nggak tahu mungkin Allah ngegerakin dokter, ya kan, untuk perantaranya untuk nge-free-in, ya kan? Kita nggak tahu ceritanya. Yang tahu Allah doang. Jadi lu mau ngomong apa nih sama kisah lu di anak pertama lu ini? Lu mau apa yang bisa gua ambil hikmahnya ya? Ambil hikmahnya juga sama semangat hidup lu. Semangat hidup gua. Dan ya pertama gua bersyukur banget. Anak gua, istri gua lahir dengan selamat. Tidak kekurangan apapun, alhamdulillah. Semangat hidup gue jadi ber2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat bahkan. Karena ada tanggung jawab anak dan istri. Gitu. Dan itu udah nggak bisa lagi tuh kita main-main. Maksudnya tanda kutip main-main itu ya nggak bisa santai-santai lagi dalam nyari duit gitu. Karena ke depan apalagi anak gue lahir di generasi bukan generasi milenial, generasi Gen Z malah. Itu masuk Gen Z kan sih? Enggak. Oh enggak. Nanti kalau buat buat udah nggak Gen Z, bukan tahu Gen Z. generasi apa dia. Generasinya. Dan kebutuhan juga makin gitu.
Ini bukan bicara ini juga ya, karena gue pun pasti harus ekstra gitu. Udah belajar tuh bang begadang. Oke. Begadang terus kah? Udah hampir udah berapa kali nih gue 4 hari 5 hari tuh. Udah jam tidur udah lagi ini nih. Terus gue pengen apa dari kisah gue. Ini bukan lebay ya, tapi emang ini nyata gitu. Dari kisah gue ini, gue pengen share ke kalian. Yakin dulu deh dengan tindakan yang baik. Yakin, percaya, mau sesusah-susah apapun seseorang, selama masih di dunia, pasti masih ada jalan keluarnya. Allah tuh kalau ngasih jalan keluar, ya nggak diduga. Dan gue ngalamin itu, pasti Allah bakal ngasih perantara-perantaranya. Nah, gue ngalamin perantara-perantaranya. Ini salah satu perantara. Makasih banyak ya bang. Sama-sama bro. Selalu buat Bang Helmi, sehat selalu juga buat Bang Helmi. Mungkin gue belum bisa balas apapun bang. Enggak, gue gak minta balasan dari lu, gue mintanya dibalas sama Allah yang jutaan kali lipat. Amin ya Allah. Kita memang harus berharap itu orang sama Tuhan kita sendiri kan. Amin. Apa itu kan harapan positif. Iya. Gitu. Amin bang. Pamrih gue mah sama Allah. Udah. Masalah diganti nggak diganti mah biarin aja urusan dia. Tuh. Masih lu lihat yang begini galak. Gila. Galak gua sama Clownara doang. Clownara doang. Jangan digiring-giring kemana-mana dah. Iya nggak sih bang? Yoi. Ya udah guys, pokoknya ambil hikmahnya dari kisahnya Alfi. Ini nggak pakai rencana ya. Nggak pakai planning kalau Nggak ginian planning ya, masa langsung. ya. Kalau planningnya lahiran ya planning gitu Iya, loh. tiba-tiba. Cuman Podcast ini terjadi gitu aja. Tiba-tiba langsung gue pengen tahu aja kisahnya, karena setiap sosok bapak itu punya kisah macam-macam. Gue juga ada pasti. kisah, ya kan. Cuman pengalaman banget pasti. kisah gue kan lebih kayak gue masih bisa jual mobil, bisa jual, masih keluarga gue juga masih ada yang bercukupan. Gue pengen tahu dari kisah keluarga yang keluarga lo ya, dari segi ekonominya, Ekonomi sorry to say, yang sedikit kurang gitu kan. Bahkan lu bilang sendiri saat itu lu megang 200.000, lu harus bayar 30 juta. Nah ini yang gue pengen denger kisahnya. Mungkin ini juga menjadi inspirasi buat subscriber gue. Poinnya adalah Allah itu pasti lebih pinter dari lu sebagai manusia. Nggak mungkin dia nitipin anak yang biayanya miliaran gitu kan. Otomatis miliaran dong kalau udah sampai gede kan. Pasti. Yang dia tahu kalau lu buat ngumpulin 10.000 aja nggak bisa gitu kan. Nggak mungkin. Kalau ketika dia udah nitipin sosok anak ke lu, berarti dia udah tahu lu bisa ngidupin dia. Dia udah percaya. Karena nggak ada satupun nih Vi, manusia yang mati karena kelaparan. Tapi kalau mati karena penyakit yang diakibatkan kelaparan itu ada. Ada, itu Pak. Tapi kalau tiba-tiba mati, gara-gara apa? Gue lapar. Nggak ada. Tapi dengan proses yang panjang kelaparan menimbulkan penyakit, misalnya dehidrasi, apa segala macam, akhirnya mati mungkin. Dan itu panjang. Karena nggak mungkin lah, masa Tuhan ngebiarin manusianya hambanya kelaparan. Nggak ada. Betul banget bang. Jadi ambil hikmahnya ya guys ya dari kisahnya Alfi. Ini real. No setting, ya kan? Langsung dari hatinya Alfi. Yaudah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Cuy.